Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa 'allama Adamal asma'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-alimatil mudillin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya tes vokal dulu nih, nyampe nggak dari sampai belakang? Apa ya? Udah saya kencengin, Bu. Udah dikencengin ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya yang kami muliakan Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Eskom selaku Bapak dosen di kelas dakwah ini, dan kemudian yang terhormat kepada Ibu Hajah Kusrini selaku wakil ketua kelas dari Ibu Saroma yang pada hari ini tidak berkesempatan hadir. Kemudian yang terhormat dan saya sayangi ibu-ibu jamaah kelas dakwah Arisalah. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk membahas suatu tema yang sangat menarik. Tapi sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk bermuajah, bertolibul ilmi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kehadiran kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengamal sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Teman-teman jamaah semuanya yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Di dalam tema wanita karir di dalam Islam banyak pertanyaan. Lebih baik mana sih menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah atau menjadi seorang ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Yang lainnya mungkin menjadi wanita karir. Ada lagi yang pendapatnya menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya memang pendapat itu berbeda-beda ya, tidak bisa disamakan sesuai dengan kondisinya masing-masing.
Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus paham basicnya antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu sebelumnya ada istilah begini, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung ya. Jadi wanita itu butuh disayangi, butuh dicintai, butuh dilindungi. Nah itu. Kalau laki-laki itu memang dia tugasnya di luar rumah, tugasnya adalah mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya di rumah. Sesuai dengan bunyi dari surat An-Nisa ayat 34, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang artinya laki-laki atau suami itu adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki itu atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka, perempuan itu. Jadi kalau laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, dia punya kelebihan dibandingkan perempuan. Jadi dia punya tugas untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai penanggung jawab lahir batin kepada keluarganya, mengurus urusan di luar rumah. Dan kita sebagai istri adalah mengurus keperluan di dalam rumah. Itu yang harus kita pahami ya ibu-ibu semua. Jadi tugas suami adalah di luar, tugas istri adalah di rumah. Lalu bagaimana kalau seorang istri itu memilih untuk berkarir di luar rumah? Itu ada di dalam Al-Ahzab 33 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan tetaplah tinggal di rumah-rumahmu, dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Maksudnya adalah hendaklah perempuan itu tetap berada di rumahnya sendiri. Jadi dia tidak boleh pergi. Boleh pergi, tapi harus dengan izin suami. Terus pergi itu ada keperluan urusan yang memang harus diurus ya. Jadi kalau urusan itu sudah selesai di rumah, dia diharuskan untuk segera pulang ke rumah. Jangan malah menghabiskan waktu di luar rumah tanpa ada manfaat. Karena apa? Karena di rumah itu masih banyak tugas yang harus dia selesaikan, seperti mengurus anaknya, yang mencuci atau masak. Nah, itu urusan domestik di rumah ya harus diselesaikan. Jadi kalau udah ibu-ibu kalau udah di luar rumah udah kelar, ya buru-buru pulang, nggak usah malah anteng-anteng di luar rumah. Seolah-olah kalau di luar rumah tuh udah bebas, enak kemana-mana. Padahal di rumah kerjaan masih menunggu gitu. Enggak sih, tapi bagaimana dengan perempuan yang berkarir di luar rumah ya? Itu sebenarnya
harus tahu bahwa teman-teman harus tahu ya, bahwa tidak selamanya kondisi rumah tangga itu tidak selamanya seideal seperti itu ya. Uang cukup, sehat, terus anak-anak terjamin sekolahnya atau jajannya gitu. Tidak selamanya seperti itu. Memang pada saat seorang wanita itu tinggal bersama ayahnya, dia mendapat segala sesuatu, kasih sayang segala macam itu, jajannya dari ayahnya, dari keluarganya. Tapi setelah dia menikah, dia menjadi tanggung jawab dari suaminya. Segala macam keperluannya itu harus dipenuhi oleh suaminya. Tapi suatu saat suaminya sakit, dia tidak bisa bekerja, atau suaminya mendapatkan PHK, atau suaminya bekerja tapi segala kebutuhannya itu masih belum mencukupi. Nah, itulah yang menyebabkan wanita itu harus keluar untuk berkarir memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Sebenarnya itu dia bukan tugasnya dia ya untuk mencari nafkah. Dia itu hanya menolong kebutuhan rumah tangga. Sebenarnya dia itu tugasnya itu hanya sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang melayani suaminya, mengurus anak-anaknya. Sebenarnya kalau mengurus rumah itu bisa diberikan kepada pembantu atau ART. Tapi sebenarnya itu tidak semuanya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh ART. Seperti di kamar. Ya. Kalau suaminya sakit itu perlu dipijit. Nah, itu tukang pijit juga bisa termasuk ya, ibu rumah tangga. Atau mendidik anak. Mendidik anak itu memang kita bisa ya menyuruh orang lain untuk mendidik anak kita. Tapi kita yang tahu ya, anak kita itu mau diarahkan kemana. Kalau misalnya kita ingin anak kita menjadi hafiz Quran, kita bisa panggil orang ke rumah, itu bisa diserahkan pada orang lain. Tapi kita kalau ingin anak kita menjadi hafiz Quran, kita harus panggil orang lain untuk mengajari anak kita. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana kalau wanita yang bekerja di luar rumah itu sebenarnya dia jatuh kepada, dia mendapatkan dua pahala ya, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Kenapa disebut mendapat pahala? Pertama, pahala silaturahim, yaitu saat seorang wanita itu bekerja di luar rumah, dia memberikan hasil pekerjaannya itu kepada suaminya, kepada anaknya, sehingga segala kebutuhan di dalam rumah itu terpenuhi dan terjalinnya keharmonisan di dalam rumah tangga itu. Sedangkan kalau dia mendapatkan pahala sedekah saat dia bekerja di luar rumah, sebenarnya 100% penghasilannya itu adalah milik wanita itu. Saat dia memberikan kepada suaminya, kepada anaknya, alhamdulillah bisa tercukupi segala kebutuhannya. Tapi hak-hak dia yang 100% itu kan dibagikan kepada suami dan anaknya. Jatuhnya itu adalah sedekah. Jadi kalau wanita di luar rumah itu mendapatkan dua pahala. Apa aja tadi, Bu? Pahala silaturahmi dan pahala sedekah. Tapi sebagai seorang wanita yang bekerja di luar rumah itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tetap ya, tidak boleh lantas kita serta-merta bebas bekerja di luar rumah. Ada syaratnya. Apa aja syaratnya, Bu? Yang pertama yaitu izin suami. Nah, izin suami. Kemudian yang pertama, terutama tidak mengganggu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri. Pokoknya itu semua tidak boleh. Jangan sampai pekerjaan rumah terbengkalai, suaminya tidak diurus, anaknya mau berangkat sekolah, ibunya ternyata udah berangkat, akhirnya suaminya yang ngurus di rumah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Suaminya diurus wanita lain. Suaminya jadi pembantu. Iya. Mungkin kalau masak segala macam itu bisa ART ya.
Tapi kalau suaminya seperti tadi saya bilang, jangan sampai diurus oleh pembantu atau wanita lain. Kemudian yang kedua, kita harus mendapat izin dari suami. Seperti zaman sekarang sudah sedang tren ya, wanita yang bekerja itu bukan, rumah tangga itu kadang kacau ya, karena ada wanita yang bekerja, suami kerja, wanitanya kerja. Sebenarnya itu nggak masalah ya. Yang menjadi masalah itu saat istri yang bekerja itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah, dia merasa gajinya sudah besar. Dia pulang ke rumah, dia menjadi sombong. Dia menjadi angkuh. Dia merasa bisa sendiri. Semuanya pingin sendiri. Jadi memandang suaminya itu sudah beda lagi. Suaminya tuh gajinya lebih rendah gitu ya. Dia merasa udah tidak butuh suami. Nah, sebenarnya yang seperti itu yang bikin rumah tangga itu hancur. Makanya kalau kita kerja ya, itu kita harus ada izin dari suami. Suami ridho nggak kita kerja di luar rumah. Terus doa suami saat berangkat kita harus ada restu dari suami. Juga terutama wanitanya itu harus bersikap lebih tawaduk kepada suaminya meskipun penghasilannya lebih besar. Begitu ya Ibu? Ya. Simpulannya Bu. Satu lagi ya. Yang ketiga itu harus memiliki adab-adab Islami. Jadi kalau mau kerja tuh jangan sembarangan terima pekerjaan ya. Mentang-mentang gajinya besar, kita terima aja. Itu jangan sampai seperti itu. Adab Islam itu apa? Seperti suara ya. Saat kita bersuara di luar rumah, selain di depan suami kita, itu jangan sampai kita membuat suara yang membuat laki-laki lain tuh tergoda gitu. Tadinya dia nggak apa-apa, tapi suara kita misalnya mendayu-dayu, mendesah-desah gitu ya. Jadinya orang lain itu tadinya tuh laki-lakinya biasa aja dengernya, tapi saat dia ngomong yang aneh gitu ya, jadi dia tergoda. Nah itu jangan sampai seperti itu. Terus kalau boleh dandan nggak? Boleh dong, kita kerja kan biar kita fresh gitu ya. Jangan sampai karena tidak jangan sampai kita keluar rumah mau bekerja itu kita nggak dandan, kitanya mukanya pucat. Nanti dikira orang sakit, kita mau kerja jadi nggak boleh kerja, pulang gitu. Kamu kesakit kan? Nah, jadi kita harus menghindari, satu lagi menghindari fitnah ya. Jangan sampai bekerja itu berdua-duaan dengan laki-laki lain, atau ada pekerjaan keluar kota dengan alasan dinas atau meeting gitu, tugas kantor gitu, padahal enggak. Terus kalau jalan saat kita dari rumah ke kantor, saat berjalan jangan sampai orang tahu kita pakai, biasanya kalau perempuan suka pakai gelang kaki ya. Kalau jalan tuh sampai cuk gitu. Nah itu kenapa itu namanya orang mencari perhatian ya. supaya tahu kita punya gelang kaki. Sebenarnya capek nggak sih kalau seorang ibu bekerja di luar rumah terus menjadi istri juga? Capek. Sebenarnya itu pilihan kita sendiri ya. Karena saat ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan seorang wanita meskipun dia berada di rumah. Pasti ibu udah tahu semua deh. Contohnya apa coba? Seperti jadi reseller online ya, seperti Bu Puji, kosmetik, Bu Rini minuman, atau obat-obatan, atau baju seperti Bu Puji Lestari. Jadi kesimpulannya itu ya. Kesimpulan terakhir yang bisa saya berikan pada hari ini adalah ini adalah sebuah momen yang sangat baik ya ibu-ibu. Apalagi kita baru melewati satu momen kemarin.
kita sebagai wanita yang mungkin sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga, kita harus lebih bersyukur lagi untuk mengurus keluarga kita, anak-anak kita. Karena kita dengan mengurus suami dengan baik, itu suami kita menjadi lebih sehat, terus mudah-mudahan bisa karirnya lebih naik, terus gajinya lebih banyak ya. Kemudian kita mengurus anak-anak kita dengan baik, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir dari saya adalah saya mau ngasih saya mau ngasih mutiara, sedikit mutiara, kata-kata mutiara ya. Kira mau ngasih emas. Setinggi apapun pendidikan perempuan, karir terbaiknya adalah diam di rumah. Bayaran termahalnya adalah ridho suami. Prestasi terbesarnya adalah ketika mampu mencetak anak yang soleh dan soleha. Demikian ibu-ibu semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.